Ayo. Ya. Halo, oh my god, jumpa saya lagi. Loncat sana, loncat sini. Halo teman-temanku dan sahabatku, sekarang ada kita pemangkat. Di mana? Di gereja. Amgor Pemangkat. Nih teman-teman, kita kan dari Jakarta, dari mana. Jadi kita mau tahu pemangkat ada apa ya, ada tempat wisata seperti gereja, apa semuanya ada ya. Gereja, apalagi Viara dan masjidnya gede-gede semuanya ya. Ah, ini kota. Teman-teman, kita mau tahu, kita mau nanti kan Atong yang tuan rumah nih. Kita tanya Atong tempat yang mana bisa santai. Ini dia, ini dia nih. Wih. Baru santai. Ini dia nih. Ini nih. Atong tuan rumah nih. Kalau kita memangkat pasti dia yang ajak kita jalan-jalan ya. Bener kan? Halo. Ini dia. Selamat sore. Iya. Aduh, sama siapa nih? Sama siapa? Saya sama Sak Moiko. Oh, sama Moiko. Hai semuanya. Putra asli Pemangkat yang tinggal di Jakarta. Kebetulan beliau kemarin ada pulang kampung, jadi saya bersama-sama dia sambut kedatangan tim sosial Bakmi Loncat beserta teman-teman dari Jakarta. Ya. Teman-temanku dan sahabatku, kalau kita dari tim sosial Bakmi Loncat, siapa aja kalau datang ke Pemangkat harus, kalau bisa telepon Pak Atong, pasti dia ajak kita makan-makan dan jalan-jalan. Ya, kalau mau tahu dia punya nomor telepon, bro, selamat sore. Nah, ini pegang dulu ya. Saya mau tahu nih, katanya Pemangkat tuh ada gereja yang sangat unik. Iya. Itu saya heran, katanya bentuknya kayak sedikit ada viara, katanya bisa kita sembahyang juga. Benar atau tidak benar? Oh, itu sangat benar. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak tim sosial Bakmi Loncat beserta teman-teman untuk melihat langsung salah satu keunikan tempat ibadah yang ada di Pemangkat khususnya dan satu-satunya di Kalimantan Barat ya. Kenapa saya bilang unik? Karena ini hanya satu-satunya yang ada di Kalimantan Barat ini. Biasanya saya mengajak ketua tim sosial Bakmi Loncat beserta teman-teman selalu mengunjungi Pekong, Vihara, di mana-mana di Singkawang, di Pemangkat, Bengkayang dan di tempat lain. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak tim sosial Bakmi Loncat beserta teman-teman untuk langsung melihat ini salah satu tempat ibadah umat Katolik ya yang ada di Pemangkat. Keunikannya seperti apa? Mari kita saksikan. Ayo. Mau pengen nggak? Mau? Ayo semua. Hari ini siapa yang datang nih? Hari ada ini Bos Lawit. Ya. Ada Bapak Chai Miao On, ada Bapak Kong Minfa, ada Anton Bodok, ada Pak Ajau. Basic ya? Basic. Dan juga ada Maria Amoy dari Surabaya. Ini paling jauh dari Surabaya. Tadi Afung dari Jakarta. Afung dari sama Jakarta istrinya. juga, ya. Nih. Sama siapa nih? Ini tadi udah kenal tadi. Ini satu lagi siapa tuh? Ini sama saya datang ini. Ini sama saya datang. Ini siapa nih? Pakai baju merah siapa nih? Oh, ini pakai baju merah adalah anggota DPRD Kabupaten Sambas, Bapak Janmin, beserta istri tercinta, calon. Calon apa? Calon provinsi. Luar biasa. Ayo mari kita lihat. Ayo kita semua ya. Oke. Ayo. Kita katanya ada pastor sini ya. Ada. Oke. Yuk kita lihat. Ini Halo. gereja. Selamat siang. Sore ya? Sore Ini ya. Halo. Ini pengurusnya di sini. Pengurusnya. Nih, halo. Ayo, silakan. Ya. Bisa temu Pak Romo Pak pastornya? Ya, pastor. Bisa, oke. Oh, pastor halo, ada. Pastor. Halo. Aduh, sangat luar biasa. Pastor ya gitu. Pastor. Ya. Selamat datang di Ya. Gereja Katolik Santo Yosef Pemangkat. Siap, terima kasih Pastor. Mohon izin Pastor, hari ini saya bawa rombongan ini. Mohon maaf ya kalau sebelumnya saya tidak konfirmasi dulu. Karena beliau-beliau ini telah mendengar bahwa di Pemangkat, di gereja Pemangkat ini ada satu gereja yang unik. Yang konon katanya itu merupakan satu-satunya gereja se-Kalimantan Barat yang ada keunikannya. Keunikannya seperti apa? Mungkin Pak Pastor bisa langsung jelaskan ke... Mohon izin ya, Pak. Boleh pakai ini ya. Oke. Maaf ya. Oke. Kalau Gereja Katolik Santo Yosef Pemangkat ini, sebenarnya orang Katolik di Pemangkat itu sudah ada sejak 1837. Jadi dalam catatan buku baptis, LB, Liber Baptism, itu pastor-pastor Jesuit dari Belanda itu sudah mengunjungi Pemangkat itu sebelum dari 1837. Jadi gerejanya, walaupun gerejanya bukan di sini, tapi mungkin yang masih generasi tua pasti masih tahu bahwa di bawah Gunung Gajah itu
gereja lamanya Katolik Santo Yosef Pamangkat itu di sana. Jadi kalau tepatnya sekarang itu pas di belakang CU Pancur Kasih. Nah, sebenarnya bangunan pastorannya dan gerejanya itu masih ada. Dan papannya juga pelengkapan sumurnya masih ada. Nah, 1930-an itu pindah ke sini. Karena 1908 itu penetapan kembali Gereja Katolik Santo Yosef Pamangkat ini menjadi paroki. Saat misi masuk 1905 itu didirikanlah gereja ini. Jadi gereja ini lebarnya 15, panjangnya 25, dan semenjak berdirinya 1934 itu didirikan ini, pindah dari sana sampai sekarang gereja ini masih seperti ini. Bentuknya tidak kita rubah, hanya kita renovasi, kita tinggikan dan sebagainya. Jadi ini renovasi yang baru dong? Ini renovasi yang terakhir yang kita buat, yaitu kita Mungkin Boleh masuk? Silakan, mari Ayo kita masuk aja. ke- Ayo. Wow. Nah, ini, Waduh. Dingin sejuk sekali ya. jadi ini dibentuk dengan luar dan dalam itu dibuat batu alam, ditempel batu alam. Iya. Tetapi struktur gereja ini tetap memakai kayu ulin dan Kayu ulin kong main jam ciao ya? kayu ulin, Ya. kayu besi kata orang ya, Ya, kayu ya, ya. besi. Nah, ini kalau misalnya ini masih dibangun Belanda, pasti gerejanya pasti tinggi. Oh gitu ya. Gerejanya tinggi. Terus struktur gereja itu ya seperti ini, ada dua bagian dari belakang dan sebagainya. Ini salah satu masih yang unik. Ini Unik masih ya? peninggalan lama. Ini saya masih Ini ya? tunjukkan ini. Ini adalah bejana baptis. Ini apa nih? Jadi ini bejana baptisnya. Bejana baptis itu tempat orang baptis. Ini masih dari 1800-an masih dipakai sampai sekarang. Wow, ini udah lama Ini ya. bejana Ini baptis. air apa? Air sucinya. Air suci ya. Air baptis yang dibuat untuk membaptis orang. Jadi di sini. Nah, ini juga termasuk yang salah satu yang cukup tua yang kita miliki yang di sini. Nah, beberapa. Cuman altar yang lama sudah kita pindahkan ke kapel atas, tapi beberapa barang tua juga kita simpan karena akan dimuseumkan di Pontianak nantinya. Nah, terus ini juga kalau misalnya kita melihat kekasan gereja ini, karena 80% umatnya Tionghoa, jadi lampu penanda bahwa tabernakel Yesus ada itu 2 lampion. Lampion. Jadi kita punya lampion. Pastor, gue saya tanya, ini kan belum nenok nih. Ini anggaran dari mana? Jadi semuanya apa dari mana? Kalau renovasi ini yang kita buat, jadi pastilah semuanya dari Tuhan ya Pak ya. Iya. Nah, tetapi mungkin Tuhan mengirimnya lewat umat-umat kita, baik yang Katolik maupun yang bukan Katolik. Ya. Jadi umat Pemangkat itu murah hati. Jadi orang di Pemangkat ini murah hati. Walaupun cuma istrinya yang Katolik, suaminya kadang-kadang yang semangat untuk menyumbang. Walaupun suaminya bukan Katolik begitu kan. Nah, saya rasa Pak Atong juga punya sahamnya di gereja ini. Pasti punya kapal hampir 30 kalau udah punya saham di sini. Kayaknya di mana-mana punya saham. Kalau Viera rata-rata punya saham juga, apalagi Katolik pasti dong. Pak, terus saya mau tanya, sorry Pak lah Pastor. Jadi ini gereja dia sangat luar biasa. Kita kalau datang sini kayaknya betah sekali ya. Lihat ini masih zaman dulu gitu ya. Ya, jadi sangat unik sekali. Pak, saya mau tanya ini Pak lah Pastor, ini bisa sampai tampung berapa? Kalau total keseluruhan daya tampung ini adalah 300. 300 Jadi bawah dan balkon atas. Jadi balkon itu dulu tempat core, tapi sekarang kan tempat core sudah pindah ke bawah. Jadi atas dan bawah itu 300. 300. Nah, salah satu yang peninggalan tua itu jam yang di atas itu karena ada beberapa onderdil yang patah, jadi belum ada ditemukan kembali onderdilnya. Jadi mudah-mudahan kata Pak Niko Prawira bilang dia mau cari juga di Jakarta. Mudah-mudahan jam unik itu masih bisa berbunyi karena banyak yang rindu juga dengan dentang bunyinya. Gitu ya. Oh ya, Pastor saya mau lihat tuh itu sebelah sana masih bangun-bangun terus ya? Ya, ini masih pembangunan terus, tapi yang paling unik tadi yang dikatakan oleh Pak Atong tadi bilang unik. Sebenarnya yang unik kita punya di sini adalah Plaza Marianya. Oh, saya tadi kan datang nih, benar nggak teman-teman? Kita lihat ya kenapa gereja ini sebelah tuh kayak ada viara-viara itu, Ya. benar nggak? Betul. Saya tanya ini viara atau gereja kan kita bingung. Katanya gereja, saya bilang bukan gereja bukan. Kenapa ada seperti viara nih? Ya. Jadi Sebenarnya bukan viara ya, sebenarnya lebih kepada budaya Tionghoa. oh, Jadi
Kalau misalnya kita lihat kalau di Tiongkok sana mau masuk ke rumah, mau masuk ke masjid juga seperti ini. Oh gitu ya. Ayo kita penasaran, Jadi, boleh kita lihat Kak? Kalau semuanya penasaran, mari kita lihat. Ayo teman-temanku dan sahabatku, kita lihat semuanya dong. Ayo semuanya. Ayo lahir dong. Nah teman-temanku dan sahabatku, kalau anda ini seluruh dunia ya, Thái車家千節朋友香千節朋友香地節目哦，你到為咗香港、台灣、全世界全部來幫吉來到啊呢啲，你到咗根本就可能嘅叻啲，呢隻線堂咧非常非常係apa ya 千次啊啦，千次apa nih? Jadi unikของmáy千次ho. Jadi đó你到唔知嚟đó，唔知道bắt đầu啊呢節則嘅啊節中咗cái atau Gerbang Kemakmuran. Xinmiao, ini kan benar kan? Nah inilah dijauhkan semuanya begini. Kecuali kan di situ ada hyong lupa komel fan komel. Hyolo. Ada hyolo itu untuk kita simpayang juga boleh gitu ya. Nah nih teman-temanku dan sahabat coba lihat nih unik kan cow kaisan? Cow ya kan? Nah ini kita yang uniknya begini. Ini pintu masuk gitu ya? Pintu masuk. Karena gerbang ini kalau kita cari di Google sendiri, arti gerbang ini adalah gerbang kemakmuran. Oh. Jadi seperti kita masuk ke kota Singkawang, yang kita temui juga gerbang Cap Gome ini, gerbangnya sama persis seperti ini. Cuman kalau di Singkawang isinya naga, kalau di gereja isinya malaikat. Tepuk tangan dong. Benar. Ya benar. Ini ya. Nah, inilah dia yang orang bilang kenapa gereja seperti membangun vihara seperti itu. Nah, ini ada sejarah semuanya ya. Jadi kalau misalnya dibilang gereja membangun vihara, tidak. Kami bukan membangun vihara di dalam gereja, tetapi membangun sebuah bangunan budaya. Jadi membangun sebuah bangunan budaya karena 85% umat kita di sini umat Tionghoa. Jadi mungkin banyak juga orang-orang Tionghoa yang sudah lupa dengan, karena sudah generasi ketiga ya, sudah lupa dengan anak-anak. Anak-anak itu apa? Anak sekolah ya? Anak-anak sekolah, ini SMA. SMA apa? Ini ya SMA, memangkat. Memangkat ya? Hey! I love you! I love you! Oh my God! Nanti besok malam ya, tunggu saya ya. Besok malam tunggu saya ada di mana? Pemangkat ya. Iya, oke. Ayo kita lanjut lagi. Sorry. Besok udah. Aneh itu Pak. Ini nih. Jadi di tradisi Cina itu kan kalau tempat nongkrong namanya pasti ada plaza seperti ini, gazebo seperti ini. Ada gazebo yang segi 4, segi 5, segi 6, itu macam-macam ada modelnya. Nah, karena Bunda Maria Donglu ini, jadi saya bisa jelaskan bahwa ini adalah Bunda Maria, bukan Dewi Kuan Yin. Jadi dalam orang Katolik itu menghormati Bunda Maria, ibunya Yesus. Dan Donglu ini adalah Bunda Maria yang menampakkan dirinya di Donglu. Oh, Donglu di China. Donglu itu nama tempat di China. Jadi kalau kita bisa lihat di sini penampakannya di Donglu, Provinsi Hebei. Ada Provinsi Hebei di Tiongkok tahun 1900-an. Nah, jadi pada waktu itu kan pemberontakan Boxer namanya, pemberontakan Boxer. Jadi saat pemberontakan Boxer itu Cina sedang mempertahankan budayanya dan berusaha memperkuat diri orang Cina. Jadi waktu itu kan pada saat pemerintahan dinasti Ming yang terakhir, itu kan Barat pengaruh Barat sangat kuat. Nah di sana. Jadi pada saat pemberontakan Boxer itu semua orang Barat semua orang Cina yang tergabung di dalam Partai Komunis pada waktu mereka berusaha menyingkirkan orang Barat. Karena Cina hampir kehilangan identitas pada waktu itu. Nah, Bunda Maria Donglu ini menampakkan diri kepada 17 prajurit yang berjaga. Nah, pada saat mereka melihat kan tidak semuanya Katolik. Nah, mereka datang kok sepertinya kalau melihat ini kok ini siapa gitu. Nah, terus mereka datang kepada pastor di sana di sebuah gereja, terus mereka menceritakan tentang penampakan ini. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa itu adalah Bunda Maria. Dibuat doa yang berdevosi kepada Bunda Maria, dan akhirnya dulu tempatnya yang namanya Donglu ini di Hebei ini, tempat yang sangat miskin.
itu sangat diberkati, sekarang itu menjadi tempat yang luar biasa. Dan semoga ini yang dibawa kita ke pemangkat, yang kata orang yang dari dulu seperti ini saja, mudah-mudahan Iya. suatu saat Berkah semuanya ya. menjadi berkah. Oke. Karena bukan buat kami para pastor, tapi Iya. yang pasti itu buat umat dan Iya. buat orang. Saya Luar pasti biasa. di HB itu juga banyak orang bukan Iya. Katolik dan sebagainya, Iya. dan Kesana menikmati aja. semuanya. Iya. Bunda Maria juga bukan berarti dia memberikan semuanya kepada orang Katolik, tetapi juga semuanya. Iya. Dan tempat ini juga bukan hanya orang Katolik yang datang, tetapi yang bukan Katolik juga datang. Iya, seperti hari ini kita kan di sini kan beragam agama, semuanya bisa datang sini. Nah. Ayo Pak, kita ke Pak Sur, kita ke sana lagi dong. Oke, dan juga untuk Iya. melengkapi tempat ini Iya. juga dibangun miniaturnya, Oh, miniatur. Ayo kita tembok naik. Cina. Nah, kita boleh naik ya. Ini miniatur Oke. tembok Cina. Ayo kita naik. Ayo kita lihat ini. Ya, betul. Ini uniknya miniatur tembok Cina. Jadi Ayo kita naik. di beberapa TikTok itu Gitu sudah ada viral juga Oh, bahwa kita punya tembok nih, karena masih bekerja, masih Iya, iya, iya. mohon maaf, Iya, masih pekerjaan. oke. Nah, ini kita bikin miniaturnya. Hati-hati kepala. iya. Hei. Hai. Apa kabar? Belum ya? Nah, Ayo kita berdiri, ayo. Hai. Hei. ini kayaknya jam istirahat nih, setengah 4. Oh. Apa kabar semuanya? Oke. Hei. Hei. Nhiều tao. Iya. Oleh. Besok malam ya, besok tunggu saya ya, besok ya. Ya, ini ampun. Tiara ya. Jadi dulu tanahnya ini, Oke, dari ini luar sini biasa. lurus ke belakang. Ayo kita ke begini. gereja lagi. Makanya susteran sampai ke Pastor, mana-mana. kita ke gereja lagi ya. Oke. Ayo. Kita ke gereja lagi, mau tanya-tanya lagi. Cái phone phân gì qua con? Iya. Bye bye. Con Jeff Hoti dah titip salam ya. Iya, bilang poponya ya, titip salam dari loncat ya. Đi theo đằng siêu ngã lên đàn à? Luas. Jadi di belakang ini dulu kandang ayam. Ayo kita ke gereja lagi. Pas. Mei, jadi Ya, mudah-mudahan. Pak, Pastor kita langsung ke sana ya. Ayo, ya coba con gereja semua. Ayo. Oh boleh, Boleh? langsung boleh. Foto. 제가 성형 Ya, ya, Om. Ini depannya sini Kak, Pak. Ya, lupa. Bisa dikit aja. Kurang ya, saya ambil lagi ya. Cukup, cukup. satu orang satu. Ya, oke. Iya. Komentar bilang Ada apa? koreknya Pak Joket. Hanya itu ikhwan. Komentar ada bilang apa? Nah, tại sao các chính trị bên nhiều ngày mọi người đều lấy đều bằng cái đó, dù phi song cái sinh thông đó, dù mình là tốt, dù chung kết cái đồng bọc đó,แต่แม่เขาchung kết cái mẹ bằng mèo, hay mà cái mẹ bằng mèo, trên một chuyện đó, bản lý trọng sang à, là lý đồ bản lý trọng sang pangkat, bản lý trọng sang pangkat ya, ya. Di mana? Ini pemangkat, bilangin pemangkat kau tarik kong ini, coba tuh. Jadi Pak, saya panggilnya apa Loncat. ya? Pak Loncat. Ya. Jadi kan orang Katolik sendiri juga bertanya. Ya. Katanya kan dulu kan, kenapa kita doa-doanya pakai hiyo? Iya. Hiyo kan untuk doanya di kelenteng, Iya. di vihara dan sebagainya. Saya bilang bukan hionya yang salah atau bukan hionya yang atau apa lilin. Iya. Lilinnya ini beda, berbeda. Tapi intensinya. Iya. Jadi intensi. Lilin ini kalau dipakai untuk ngepet juga salah kan? Iya, iya. Nah, terus ini kan media berdoanya orang Cina. Iya. Ini media berdoanya orang Barat. Iya. Jadi apakah salah? Dua-duanya sama saja. Iya. Jadi bagi orang Katolik maupun bukan Katolik,
Kalau kita mau berdoa, mau pakai lilin atau mau pakai hiu, ya enaknya mau pakai yang mana silakan. Iya. Yang penting kita tahu kita doanya sama siapa. Niatnya. Iya. Jadi bukan barang ini yang salah. Iya. Tapi begini, kemarin tadi thầy Chế cái gì sĩ講đấy, hiong cắt lilin đó, hay còn ngày kết nhân kan song sinh thông biasa dùng lập chỗ, chỉ cái hi bài xin chứ dùng hiong. Sebenarnya cái hiong dia, bông bài gì lấy gì dia, hay ngày thằng nhân cái講, bông bài dia, tụi mình nhìn cái gì học ô xin cái bài nó chả nhiệt, tụi dùng hiong, bông bài dia mang du tali đó này phụ là này rõ dia. Formalin nah, jadi kasih lo piang hand dia, jadi kita jung hiong hikap ya mui supaya pido mui si lo mui, jadi kita hiong pido an hiong này dia, hay còn đi bóng bài là dùng cái, dưới là những cái dùng pha, trong này kita dùng hiong pha sui ho, ini yang dia udah nhìn yang thầy ka, semua sama, ya, oke satu-satu aja, ala pai, ayo kita sembahyang, ya, yang satu, jadi kita berdoa suruh pastor doain ya, oke ya. Ayo. Oke. Ayo semuanya pakai ya. Yona. Yosa. Sama ya? Tanda orang Katolik lah 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanya besok. Ini kau ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria Donglu, Engkau adalah Bunda seluruh manusia, Bunda surga dan dunia. Engkau mengetahui, Engkau membina, Engkau menolong umat manusia. Kami datang ke sini bersama, ingin mengenal Engkau ya Bunda. Bantulah mereka yang datang ke sini dengan semua niat baiknya. Berikan mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan yang baik-baik daripadamu. Ya Bunda penolong surga dan dunia, bimbinglah mereka dalam dekapan mantolmu. Seperti Engkau menolong para tentara di Donglu, tolonglah juga kami semua dalam semua pekerjaan kami semua. Seperti yang mereka yang datang ke sini dengan semua niat baiknya. Dan semoga Bunda selalu menolong mereka. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke. Ayo. Langsung sih. Bahasa Kalau mau baca Salam Maria bahasa Mandarin, aku mau ngapalkannya, Pak. Itu apa-apa. Salah, pokoknya ini salah marah. Jadi Wangfu Malia, Nincong. kita bisa langsung ke gereja dulu. Boleh. Ayo, kita langsung ke gereja. Ayo. Kita sedikit juga saya Ya, jelaskan. boleh. Di sini ini juga macam-macam model penampakan Bunda Maria. Oh. Jadi Bunda Maria itu bisa hadir dalam bentuk apapun. Jadi misalnya di Fatima, Bunda Maria menampakkan seperti ini. Nah, terus ini di Lourdes. Ini yang paling terkenal, yang paling banyak orang kenal bahwa Bunda Maria itu seperti ini. Ini penampakannya di Lourdes, Prancis. Nah, dan di Guadalupe di Meksiko, ini si San Juan Diego. Jadi Bunda Marianya penampakannya seperti ini. Nah, terus di Indonesia sendiri, Bunda Maria itu punya model seperti ini. Dia punya Garuda di dadanya. Jadi Bunda Maria pelindung Indonesia. Jadi mengapa kita tampilkan banyak model? Akhirnya bahwa sebenarnya Tuhan itu bukan milik satu suku. Iya. Jadi sama, ibunya Bunda Maria juga bukan milik satu suku saja, tetapi semuanya. Oke. Hang, tocan sintang semuanya. Samai, Tan. Sintang semua ayo gereja. Jauh semuanya. Anton, ayo semuanya. Bunda Maria itu dimanapun orang pakai yang dulu sama sekali. Kalau di Filipina. Ayo. Ini udah renovasinya udah berapa lama? Renovasi ini sudah mulai berjalan itu Januari 2021. Tang? Ayo. Jadi
perjalanan mulai itu di Januari 2021 dan sekarang itu sudah berarti sudah 1 tahun 4 bulan kita Iya. berjalan renovasi dan sudah hampir 80% semuanya. Tinggal sebenarnya penyelesaian itu yang di dalam lagi kita mau mengecat dan sedikit membetulkan decknya. Kalau misalnya Pak Loncat masih lihat di atas mungkin agak sedikit kumuh, itu yang masih kita perlu renovasi. Jadi tiang-tiangnya kita akan sedikit rapikan dan deck-decknya, mungkin perkabelan juga karena kemungkinan itu kabel ini dari mulai gereja ini dibangun dan yang saat sudah ada listrik itu belum pernah diganti karena sudah keras sekali. Jadi kemungkinan kita akan mengganti perkabelan semuanya. Makanya juga dan mungkin karena sekarang sudah semakin panas, makanya sekarang kita pasang AC sekarang supaya umat lebih tenang, tidak kepanasan, kipas-kipas gitu. Jadi biarkan tukang sate ya kipas-kipas Pak Loncat ya. Serius Pak. Jadi begini, begini, teman-temanku dan sahabatku. Jadi, coba nhìn con đó, Tuan Hima. Ya, jadi kita bisa mengajak semua teman ya, datang sini ya. Oke. Begini. Jadi begini sekarang kita datang, kita melihat ini kita sangat terharu dan bangga kita sendiri. Jadi kita mau pengen masih kita boleh sumbang sedikit. Terima kasih, puji Tuhan. Oke. Ayo sama-sama sumbang begini. Kita istriku, lai. Semua lai. Semua sini. Lai. Semua nih. Jadi kita ayo lihat jika jadi kita bantu. Kita datang sini semuanya kita bantu supaya ini gereja ya banyak sedikit tidak masalah ya. Oke. Jadi begini. Jadi begini, jika mama angkat saya minta pastor tolong doain cepat sembuh dan Bunda Madia cepat-cepat angkat penyakitnya supaya yang seperti tadi. Yang mana tuh? Di Cina sama Donglu itu bisa angkat semuanya. Jadi mama angkat saya tuh tolong saya angkatin penyakitnya cepat-cepat sembuh. Dia kasih 5 juta ya sumbang. Jadi Yayasan Tim Sosial Bakmi Loncat kasih 5 juta. Ini donatur dari itu. Saya sendiri kasih 1 juta. Jadi keluarga saya ya dari Loncat sendiri ya. Jadi ada 11 juta. Ini tuh langsung ya. Ayo mau kasih berapa sekalian yang bisa. Oke. Ayo. Saya mau lihat. Yang saya kasih naik. Yang terima ini siapa? Langsung boleh ya? Langsung boleh. Kita hitung ya. Harus semua hitung lah ya. Oke. Mbak Li juga. Một cái xuân sọ với cái hải ở đây gần kiếm cách tiếp theo đi, kiếm cách tiếp theo. Ini Pak Loncat, saya boleh tanya enggak? Ini model rambutnya seperti apa ya? Bisa jelaskan sama saya. Dari tadi kan Pak Loncat minta jelaskan ini. Saya jelaskan. Saya ini ciri khas saya. Saya kenapa saya bisa pakai begini berat banyak ya? Gini. Banyak. Orang Tionghoa punya kalau laki-laki ya, miang kau main miang. Miang dia nasib kan laki-laki harus mau beratnya 4 siliong lang kau main. Harus mau ada 4 ya, 4 ya beratnya ya. Dia saya cuma hanya 2 karat aja. Jadi harus pakai emas yang banyak, pakai atau aksesoris, harus mau lebih berat jadi supaya imbangin dan nasibnya. Kalau andai kata nasibnya udah 4 lebih jangan pasang lagi. Teman saya ikutin saya, akhirnya dia punya toko bangkrut semuanya. Dia udah cukup berat, dia pakai berat yang makin tenggelam. Kecuali orang enteng seperti saya boleh ikut begitu. Nah, oke. Nah, dia deh. Saya mencoba belajar banyak. Ini ya, ini dari saya pribadi sendiri, Loncat kasih 1 juta. Ini 5 juta dari Tim Sosial Bakmi Loncat, Yayasan. 5 juta itu namanya Mel? Warga Borgia. Ya, Ibu Borgia ya, 5 juta. Ini kayaknya ini nggak mungkin kurang, jangan hitung lagi ada 10 juta. Dia 5 juta kita dari Yayasan Tim Sosial Bakmi Loncat dari donatur. Ini khas ya, kasih 5 juta. Jadi semuanya total ada 11 juta. Oke? Nah, ini siapa lagi? Yuk langsung. Ini Anton Bodok berapa? Dari Pak Anton. 1 juta. Ini
Amoy Maria berapa? Dari Imam 1 Maria. juta. Doain seperti Amoy Heng Maria Kenti. Donglu. Maria. Surabaya. Ini Oh, Surabaya neng di. ini Rawit. Kampung Rawit. Kampung Kampung Rawit Rawit. 1 juta. Oh, terima kasih. Sama new nomor Makasih. juga. New Siapa normal. lagi? Ini anak, ini basic punya anak. Yang kasih berapa? 500. Ini anak yang paling kecil. Ini anak kedua berapa? Oh, sama ya. Oh ya, sama. Papanya mana? Oh, papanya udah cukup ya. Ini putra Atong. Ini Atong. 2 juta. Atong 2 juta. Terima kasih. Ini yang sangat luar biasa. Kalau Ya, luar biasa. kita bantu tidak pandang suku dan agama. Ya. Ini bos Sakmoy celana apa? Apa? Lizer paling terkenal. Oh, Lizer. 1 juta. Ini Junisol yang paling terkenal 1 juta ya. Baik, Nah, terima tolong doain dan ibunya istri Sakmoy cepat-cepat pulih lagi, sehat lagi. Supaya dia tetap Sakmoy, jangan lihat tempat orang lain ya. Ya gitu. Satu ini Kong Binfa dalam ini semua donatur kita juga. Kong Binfa kasih berapa? 500 ya. Terima kasih. Oke, Amsia. Semoga sehat semuanya. Semoga Ini, sehat selalu. ini yang punya apa? Yang punya apa? Yang apa? Green Lake Subatuan. Grendes Subatuan, Oh, punya iya. dia. Terima Berapa? kasih. 1 juta. 1 juta. Coba Terima berkat kasih. ya, cepat Ya. maju. Ya, kalau bisa tambah tinggi lagi juga boleh ya. Semoga Siapa Bunda lagi? Maria memberkati. Ini. Ini cewek satu. Ini suami istri. Kasih berapa? 300. Iya, Pak Dewan. Oke, Pak Dewan Di juga. Sambas kami pernah bertemu Iya. bersama-sama waktu dia di susteran, dan semoga berkah ya Pak ya. Oke, Semoga thank berkah you. dan sebagian. Satu lagi. Ini Apung helm. Raja helm. 500 Oke, ribu. terima kasih. Siapa Terima lagi? kasih. Udah habis? Udah habis semuanya? Udah habis? Saya nggak tahu berapa. 1, 2, 3, Ah? 4, 5, Iya. 8. Nanti didoain Oh, ini banyak Pak ini. Ini banyak sekali. Tebal gue. Ya. Begini, saya datang hari ini datang di sini jadi donatur satu itu Niko Ya, Pak Aciw Niko, juga. Pak. Nah, dia telepon ketua kalau datang bermangkat langsung cari Atong. Jadi Atong bisa ajak kamu jalan-jalan sampai di sini bisa lihat gereja kita ini katanya. Dia selalu sebut saya harus mau datang di sini. Dan kita berkenalkan seluruh dunia, seluruh Indonesia. Anda kalau bisa datang ke pemangkat, mau datang seperti saya di sini kan Anda pasti nonton penasaran nih. Mau lihat pastor ini, silakan temu pastor ini 24 jam ya bisa ya. Bisa. Ya. Kalau jam 2 pagarnya jangan masih lah. buka. Bisa. Ini pastor sangat luar biasa. Jadi selalu ajak bercanda juga boleh. Jadi nggak pernah marah, senyum terus ya. Pastor bisa pakai apa? Gigi apa? Persoden apa? Saya apa yang merek yang apa ya? Yang pasta gigi lama itu loh yang tulisan Tionghoa, Cina, warna merah putih maksam ya? Iya. Maksam ya. Maksam yang Makanya masih ya, pakai tulisan ini. kalau pakai persoden kayak begitu bisa senyum terus gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya akan tugas ke pemangkat. Rupanya dari dulu saya pakainya maksam juga. Ya. Oke, teman-temanku dan sahabatku sampai di sini. Nah, tại sẽ các chiến sĩ bên dưới hướng thị chị mới. Anh em bị chỉ cảm thấy như tôi ở đây tôi pangkat đi đang nhiệm sĩ tỷ gì. Kim pun nhiệt điều trong ngày lấy đầu đi thì phong như tôi hiểu lấy. Anh em còn tôi pangkat di Hamun, pangkat Sintong oh. Amo Sintong di sama tuti dia. Pak Sur, kita tutup coba kata berapa kata. Minta doain supaya donatur seluruh dunia, seluruh Indonesia. Ya. Nah, gitu. Bapak Ibu sekalian, seperti kami juga selalu berdoa bagi umat-umat, dan untuk tempat ini kami pertama-tama mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian penonton di seluruh dunia semuanya, dukungan untuk sebuah gereja di kota kecil ini yang sudah dibangun dari para misionaris mulai dari 1800-an, 1837 tepatnya mereka datang ke sini, dan semoga tempat ini juga menjadi tempat yang nyaman bagi siapapun, yang anak-anak yang bermain di halaman, mereka yang berdoa di belakang, umat-umat yang berdoa di dalam gereja ini dan misa di dalam gereja ini, semoga menjadi berkah bagi semua orang. Kami para pastor gembala yang ada di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Kami Pak Loncat, dari Yayasan Tim Sosial Bakmi Loncat. tim sosial Bakmi Loncat atas sumbangannya. Semoga sumbangan kalian dilipat gandakan oleh Bunda Maria Donglu. Bagi yang juga pengen berdoa untuk yang sakit, terutama ibu angkatnya Pak Loncat dan juga istrinya Pak
Pak Sakmai, Pak Sakmoy, Ibu Sakmai ya? dan mereka juga yang membutuhkan doa, semoga selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Terima kasih. thank you. Dadah. Dadah semua dong. Dadah. Atong kalau Atong ya. Atong kalau. Ini kalau. Ya, demikianlah kunjungan tim sosial Bakmi Loncat ke Pemangkat pada hari ini. Seluruh tim berkunjung ke salah satu tempat ibadah yang unik, satu-satunya yang ada di Kalimantan Barat. Tadi para pemirsa sudah melihat apa yang unik. Kita sudah tahu semua bahwa di sini ada patung Bunda Malia Donglu. Kita di sini juga ada disediakan tempat dupa atau hiolo untuk kita bisa berdoa. Inilah salah satu keunikan yang ada di Pemangkat atau di Kalimantan Barat. Demikian dari kami, semoga Pemangkat makin dikenal oleh masyarakat luas ya. Mari visit Pemangkat 2023, 2024, 2000 sekian sampai sekian. Ayo kunjungi Pemangkat, banyak tempat-tempat yang unik ya. Ya, dapat ikan.